Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jemaah, alhamdulillah kita bertemu kali kedua di Ramadan ini, dan malam ini saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan satu hadis Nabi dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa akan merasakan lezatnya iman orang yang ridho Allah itu sebagai Rabb-Nya. Kedua, orang yang ridho Islam itu sebagai agama. Ketiga, orang yang ridho Muhammad sebagai Rasul. Nah, yang menjadi catatan kita adalah yang bisa merasakan lezat beriman itu alhamdulillah kita sudah. Tapi sampai merasakan enaknya beriman, ini mungkin bukan pekerjaan mudah ini. Ya. Orang bisa sholat, tapi merasakan sholat itu sebagai sebuah kebutuhan, itu bukan pekerjaan mudah. Ada orang yang begitu menikmati baca Al-Quran sampai dia minta izin sama Nabi, boleh nggak dia satu hari sekali khatam? Nabi bilang tidak boleh. Karena orang yang membaca Al-Quran secepat-cepatnya itu untuk khatam sekali dalam 3 hari, dan selambat-lambatnya sebulan sekali. Jadi kalau ada bapak dalam sebulan tidak bisa mengkhatam Quran, masuk bengkel lah. Kenapa harus masuk bengkel? Yang dimaksud masuk bengkel di sini, kita periksa. Sepertinya kita belum sampai merasakan enaknya beriman. Jadi bukan masalah itu. Artinya ibarat angkot di Medan ini, banyak angkot yang sudah parah masih bisa jalan. Becak juga begitu. Yang nengoknya kita kasihan, tapi masih bisa jalan. Cuma tiba-tiba bisa meledak, bisa jeep. Nah, itu hati-hati itu. Artinya butuh servis keimanan. Kenapa? Iman ini adalah senjata utama kita kalau kita menghadapi sekian banyak persoalan dalam hidup. Persoalan yang sering kali menghantui kita itu pertama adalah persoalan peristiwa yang belum terjadi. Kedua, peristiwa yang sudah terjadi tapi kita khawatirkan akibatnya nanti. Itu masalah itu. Dan ini yang sering buat orang stres. Apa contoh peristiwa yang belum terjadi? Penghasilan cuma sedikit, anak banyak, butuh sekolah. Ini udah mau masuk sekolah, duit belum nampak. Hari raya udah dekat. Ini repot ini. Inilah bulan paling sulit ini. Bentar lagi hari raya, anak masuk sekolah, yang kuliah masuk kuliah dan sebagainya. Akhirnya stres. Itu yang dibilang. Apa yang bisa menjaga kita di sini adalah keimanan kita kepada Allah. Baik, kita bahas ini pelan-pelan. Ridho Allah sebagai Rabb. Apa itu Rabb? Imam Raghib Al-Asbahani menyatakan akar dari kata Rabb adalah tarbiyah, menumbuhkan dari satu keadaan kepada keadaan berikutnya secara bertahap hingga sempurna. Jadi kalau kita melatih anak bicara, kita pasti akan melatih dengan pendekatan yang bertahap. Melatih jalan juga begitu. Kita tatah dia pertama, sudah kita lihat dia kuat, kita mulai belajar melepasnya. Kemudian setelah lepas dia mulai jalan, biasanya dia pun timbang badan dulu, tangannya agak sedikit merenggang untuk menjaga kondisi jangan jatuh. Kemudian dia belajar berlari. Itu yang namanya tarbiyah bertahap. Nah sekarang ini juga begitu. Kalau kita punya keinginan bangun sholat tahajud, kemudian kita latihan pelan-pelan saja. Punya kebiasaan sholat malam aja dulu. Jadi selain sholat isya, kita punya sholat selain sholat isya, namanya sholat rawatib. Habis sholat rawatib sebelum tidur kita biasakan sholat witir misalnya. Nanti bangun tidur kalau ada rezeki dari Allah, kita biasakan sholat sunnah. Sunnahnya namanya tahajud. Gak usah dipaksa. Berapa sanggupnya? Bisa 1 rakaat silakan, bisa 3 rakaat silakan, bisa 5 rakaat silakan. Yang penting bangunkan kebiasaannya dulu. Nanti kalau kebiasaannya sudah muncul, cintanya datang. Oke.
Saya mau ajak kita latihan nanti kalau bisa, kalau tidak bisa sebelum tidur, bangun tidur setelah sahur atau sebelum sahur. Bangun, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Sudah? Habis sholat, coba sebutkan perbuatan buruk yang kita yakin kalau enggak diampuni, kita masuk neraka karena itu. Misalnya berzina. Ya Tuhan, aku pernah berzina. Ya Tuhan, Kau saja yang tahu. Sampai sekarang tidak ada orang yang tahu. Aku minta ampun kepadamu. Tolong jangan diazab aku dari dosa yang satu ini Tuhan. Jangan masukkan aku ke neraka dari dosa yang satu ini Tuhan. Dan tolong jangan bukakan aibku yang satu ini nanti di hadapan makhlukmu. Coba bilang itu terang, tapi jangan dengar orang. Berdua saja sama Allah. Nah, yang mau saya bilang, rasakan efeknya ke dalam diri kita setelah kita bilang seperti itu. Itu dahsyat itu. Itu masih, karena setiap pagi Allah itu tahu kita punya 3 persoalan. Persoalan pertama, kita punya keinginan. Persoalan kedua, kita punya masalah dalam hidup. Persoalan ketiga, kita punya salah dalam hidup. Maka dia turun tiap hari ke langit dunia. Coba lihat betapa pedulinya Allah sebagai Rabb sama kita. Karena dia ini seperti menjaga kita dari tidak bisa ngomong sampai bisa ngomong, dari tidak bisa jalan sampai bisa jalan. Fungsi Rabb itu fungsi perawat, lebih mengedepankan kasih sayangnya sama kita. Dia tahu betul kita ini punya masalah, dia tahu betul kita ini punya salah, dan dia tahu betul kita ini ada maunya. Maka tiap malam dia turun ke langit dunia. Ngapain? Ayo bicara sama aku. Apa yang menjadi masalah? Bilang, aku bantu. Ada salah kalian rupanya? Apa salah kalian? Selama kalian tidak mensyarikatkan aku dengan yang lain, aku ampunkan. Minta ampun sama aku. Ada yang ingin kalian mau? Bilang sama aku. Kalau kalian malu bilangnya di tengah orang banyak karena mungkin dianggap keinginan kalian terlalu berlebihan, ngomong sama aku. Aku Tuhan kalian. Nah, kira-kira begitu. Itu tiap hari, bukan sekali-sekali loh. Ya, tidak ada pemimpin di semesta raya ini kecuali Allah saja yang tiap hari bilang sama kita, jumpain aku, nggak perlu pakai asisten, bicara sama aku. Oke. Saya Abdurrahman Nasir As-Sa'di mengatakan, Rabb artinya adalah yang mentarbiah seluruh semesta. Kemudian Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan, Rabb menurut bahasa digunakan pada 3 makna: Sayyid atau Tuhan yang dipatuhi, Malik pemilik atau penguasa, atau sosok yang melakukan islah untuk selainnya. Artinya begini, fungsi Rabb itu, enggak ada Rabb itu yang dia merusak. Makanya Allahu Rabbul Alamin, tujuan Allah adalah merawat, memperbaiki kita. Jadi jangan pernah takut kepada Rabb kita. Dan Rabb kita itu ternyata, walaupun seorang berdoa seperti ini, wahai Bapa kami yang berada di surga, aku sakit, sembuhkanlah aku. Allah dengar itu. Kenapa? Karena dia adalah Rabbul Alamin, Rabb semua orang, Rabb binatang, Rabb tumbuhan. Makanya hati-hati kalau ada orang kita zalimi, apapun agamanya, dia minta kepada Tuhannya, Allah akan kabulkan permintaannya. Jadi jangan menzalimi orang, walaupun agamanya apapun. Kenapa? Karena dia memanggil Tuhannya, dia memanggil penciptanya. Sekarang yang dimaksud Rabb di sini Allah, yang dia bilang nanti begini Pak, ada Tuhannya ribuan malah. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kau tanya sama orang yang nyembah berhala itu ya Muhammad, kata Allah dalam Quran, bilang siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Dia akan jawab Allah. Itu maksudnya kesadaran pertama yang dimiliki manusia, walaupun mulutnya bilang Rabbnya 3, Tuhanku 3, Tuhanku 5, Tuhanku berapa, kesadaran pertama 3 atau berapapun, dia sangat meyakini ada satu Tuhan yang menguasai semua ini. Itulah yang dimaksud dengan kesadaran yang ada dalam batin kita. Kalau dalam Quran, dalam surat Al-A'raf ada kalimat begini, setelah diciptakan manusia maka Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan ini? Bisa nggak kita melawan? Semua orang menyatakan ada Tuhan yang menciptakan semesta, walaupun mereka mendustakan bahwa itu Allah. Itu maksudnya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus dan sebagainya. Oke? Ya, kita lanjutin ini. Kemudian, apa makna ridho Allah sebagai Tuhan? Jadi ridho ini kan rela, Pak. Kalau sudah rela, maaf cakap, seorang perempuan sudah rela jika dia diapa-apakan oleh laki-laki yang menjadi suaminya, apapun dia oke, asal jangan disakiti. Ya,
Ketika seorang sudah rela, udah nggak apa-apa dia. Nah, itu. Jadi apa yang dimaksud rela di sini? Meyakini bahwa nikmat jasmani dan rohani itu sumbernya Allah. Pak Ustadz ceramah luar biasa. Itu Allah yang kasih. Kalau Allah tidak kasih, kalau Allah tidak izin, ada orang yang punya ilmunya dalam tapi dia tidak bisa sampaikan ilmunya. Nah, itu dia. Jangan pernah memulangkan semua kelebihan pada hebatnya kita. Itu milik Allah. Makanya setiap salat kita latihan, diawali dengan suratul Fatihah, kita memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Itu awal kan? Akhirnya apa? Fil alamina innaka hamidum majid. Bukankah itu kalimat kita dalam salat kan? Ada perbedaan? Pertama, alhamdulillahi rabbil alamin, rukun yang kita ucapkan. Tapi di akhir sebelum kita ucap salam, fil alamina innaka hamidum majid. Sama itu maknanya. Di seluruh semesta raya ini cuma Kau yang terpuji, wahai Tuhan. Kau yang layak disebut dengan semua pujian itu. Sehingga kalau ada orang yang menyebut kita, hebat Bapak jadi gubernur, hebat Bapak jadi wali kota, hebat Bapak jadi ustadz, hebat Bapak, nggak ada hebatnya saya. Itu semua milik Allah. Ya, meyakini Allah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ciptaan Allah. Kemudian apa lagi? Meyakini bahwa segala kejadian yang ada di alam semesta ini itu kehendak Allah. Mau bencana, mau nikmat, itu semua kehendak Allah. Mau presiden kita berapa orang, mau kita punya menteri siapa, mau kita punya orang tiba-tiba sianu jadi, itu urusan Allah. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya dalam sepengetahuan Allah. Ustaz, saya mau tanya nih. Katanya Allah bela kita orang beriman. Kenapa Allah tidak bela orang-orang mukmin di Gaza? Kenapa Allah malah bela kita di sini? Jawabannya Bapak salah. Allah sebenarnya membela mereka. Bumi Palestina itu bumi penuh berkah. Orang yang hidup di sana, kalau datang kematian karena sebab dia terbunuh oleh Israel, Allah memberi harga sama dia syahid. Harga yang tidak dikasihnya pada kematian di sini. Coba bayangkan itu. Jadi jangan kita melihat dengan kacamata dunia saja. Kalau kacamata dunia kita lihat, wah sukses Bapak itu, rumahnya besar, hebat dia. Di rumahnya itu ada kolam, di rumahnya ada taman. Rumah yang ada kolam, ada taman, yang tingginya mungkin 50 lantai sekalipun, itu sama Allah cuma kuburan kalau tidak ada sholat sama baca Quran di dalamnya. Rumahnya lantai tanah, dindingnya tepas, atapnya rumbia. Saya pernah pergi ke rumah begitu dan pernah tinggal di rumah model begitu karena orang tua saya begitu rumahnya. Terus apa lagi? Tempat tidurnya, apa itu namanya Pak? Anyaman bambu. Mau buang air, kalau sekarang kita enak buang air tidak keluar, ini harus terpaksa jalan pergi ke kebun dulu, kena WC cemplungnya dari sana. Tapi rumah itu bisa menjadi seperti bintang yang terang bersinar karena di dalamnya ada orang sholat dan baca Al-Quran. Jadi nggak usah merasa hebat kalau cuma hebat dunia. Itu maksudnya. Oke, ini harus saya sampaikan ringkas ini. Kemudian apa ciri kedua? Ini banyak lagi. Ridha itu artinya meyakini Allah yang menurunkan kitab kepada para rasul, meyakini Allah yang semata berhak untuk diibadahi, tidak ada yang lain. Allah sajalah yang kita tunduk, mengabdi, memperbudak diri kepadanya, memurnikan segala macam bentuk ibadah hanya kepada Allah dan mengingkari ibadah selain kepada Allah. Ya, menaati perintahnya dan kemudian menaati larangannya, dalam arti kata meninggalkannya, dan ridha dengan takdir dan musibah yang ditetapkannya untuk kita. Ada tangis setelah adanya musibah, iya, tapi tidak boleh mengatakan kalau saja tadi dia tidak nyebrang jalan. Nggak perlu. Jika sebuah peristiwa sudah terjadi, jangan pakai kalau-kalau lagi, karena semua kalau itu tidak akan merubah peristiwa itu. Jadi jika sebuah peristiwa sudah terjadi, maka pujilah Allah, maka periksalah hikmah yang Allah kasih dari situ, dan pulangkan semua itu kepada Allah, karena Allah tidak pernah zalim sama kita. Oke, jadi kelezatan iman yang pertama, merasakan Allah, meridhai Allah sebagai agama. Kedua, Islam. Ada rupanya, kalau saya tidak silap, pemeran film Sang Pencerah itu sudah ada bahasa Quran itu. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran.
lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihim sabila. Nah, ini kayak gini dia rupanya. Rupanya dia udah pindah, masuk Islam, keluar. Masuk lagi, keluar lagi ini sekarang. Ya. Orang begini Allah tidak akan ampunkan dia kalau nanti dia datang lagi kepada Allah. Meridhoi Islam sebagai agama, maksudnya separah apapun kita jangan tinggalkan ini, karena tiket masuk surga itu cuma ada menjadi muslim. Separah apapun kita jadi muslim. Ya. Oke. Penjelasan yang bisa kita pahami dari sini, apa yang dimaksud dengannya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan bahwa Islam itu dibangun atas 5. Pertama adalah syahadat. Kedua adalah bersyahadat tidak ada sesembahan yang benar selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Dan kemudian kita mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji dan puasa Ramadan. Zakat itu silahkan keluarkan. Kasih. Tadi saya dengar ada santunan anak yatim. Allah itu lebih suka sekali nengok kita yang walaupun kita nggak lebih kali, tapi dia mau memberikan bahagiannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya pikir nggak usah, saya pikir sederhana saja. Berapa sih harga beras yang 5 kilo pergi ke Indomaret sana? Saya kira mungkin sekitar 60 atau 50 ribu rupiah. Oke, yuk kita sepakat, kita sisihkan rezeki kita pada mulai besok atau kapan kita antar. Kalau tidak tercukupi anak yatim di kampung kita pinjam anak yatim dari kampung lain. Kenapa? Ini saat membahagiakan mereka. Ini saat menyenangkan mereka. Atau kalau saya saran sebenarnya, jangan kasih beras anak yatim, jangan kasih duit sama dia. Belikan sepatunya, tanya nomor kakinya, tasnya sekolah sudah rusak atau koyak belum? Kalau belum, kalau sudah, belikan tasnya. Kita santuni dia, karena ada 2 kepentingan dia jelang Ramadan ini, jelang di Ramadan ini. Pertama, kepentingannya hari raya. Kedua, kepentingannya masuk sekolah. Nah, jadi bentuknya banyak. Bisa belikan buku untuk dia sekolah, sehingga semangat sekolahnya jadi akan lebih baik nanti. Baik. Kemudian yang ketiga, ridha bahwa Muhammad Rasulullah itu nabi dan utusan Allah. Kita ridhoi. Tapi sebelum ke sana, apa yang dimaksud dengan ridha? Bahwa Islam agama, pertama, kita yakini bahwa semua rukun agama itu adalah sesuatu yang memang harus dilaksanakan. Saya pernah bilang, walaupun nyabu bapak, sholat. Jadi perampok, sholat. Jadi pelacur, sholat. Kenapa? Itu merupakan syarat minimal kita muslim. Man farqu bainal muslim wal kafir. Orang kafir itu kurang ajar kali, Allah sudah tidak terima dia. Jadi dia mau baik, dia mau kurang ajar, itu Allah sudah tidak terima. Kenapa? Karena dia tidak mau menuhankan Allah sebagai Rabbnya. Ya. Nah, persoalannya sekarang adalah apa yang membuat kita berbeda sama mereka? Kita sholat, mereka tidak. Kita sujud sama Allah, mereka tidak. Baik. Yang ketiga, ridha Muhammad adalah Rasulullah. Nabi pernah mengatakan dia ridho sama kita. Para sahabat bertanya, karena Nabi menyatakan, aku merindukan saudara-saudara. Ya Rasul, apakah kami ini bukan saudara-saudaramu? Ya, kalian adalah saudara-saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabat. Aku merindukan orang-orang yang dia itu tidak pernah jumpa sama aku, tapi dia beriman kepadaku. Dia tidak pernah jumpa. Yang dimaksud dengan beriman ini artinya mempertahankan keyakinan yang dibawa oleh Nabi, walaupun dia disakiti. Itu saudara-saudara kita Rohingya. Mereka diperangi bukan karena mereka orang Rohingya, tapi karena mereka Muslim. Wanita-wanita berbusana muslimat sekarang, mereka dimusuhi, mereka tidak disukai. Di negeri kita yang mayoritas Muslim ini saja pun wanita berjilbab belum bisa merdeka. Kenapa? Masih ada jabatan, masih ada institusi, masih ada lembaga di negara ini yang belum menerima wanita berjilbab boleh kerja di sini. Ini negeri Muslim. Kenapa mereka tidak terima? Apa rupanya dengan jilbab? Ketahuilah bahwa dulu Rasulullah memperjuangkan Islam ini dengan kesakitan yang luar biasa. Ketahuilah dulu waktu menegakkan Islam, kita sholat sekarang, Bapak bisa buat tenda baru di sana, tak ada orang marah. Pertama Islam ini muncul, orang untuk sholat saja harus pergi ke balik-balik bukit, tidak ada orang. Karena kalau sempat ketahuan mereka akan disakiti. Sekarang di Australia misalnya, masjid-masjid kita itu sebahagian ada yang dilempar dengan kotoran babi, ada yang dituliskan tulisan babi, ada yang ditaruh gambar babi. Kenapa? Karena mereka membenci kita umat Islam. Maka ridha Muhammad sebagai Nabi
artinya ada rasa bangga kita, apapun keadaannya, untuk menunjukkan keislaman kita. Ya, jemaah yang mulia, catatan yang patut kita lihat di sini meyakini bahwa Rasulullah itu anugerah terbesar untuk kita. Ya, kita ini mendapat Nabi yang luar biasa ya. Nabi yang waktu meninggal saja pun salah satu wasiatnya adalah ummati. Gak pernah ditengoknya kita, tapi dia sangat cinta sama kita. Nanti kata Nabi dalam satu hadis dalam Sahih Muslim diceritakan bagaimana nanti setelah mahsyar dibentang, Nabi itu orang yang paling gak tenang ya. Ibarat emak yang kehilangan anak. Ya, paling gak tenang. Ketika dia sudah buka kunci surga, jadi orang pertama yang membuka surga itu nanti dia. Ya, dia di sini. Maka kemudian dia balik lagi. Kemana dia berdiri? Di sebelah kanan Shiratal Mustaqim. Jadi Shiratal Mustaqim itu ketika itu adalah satu jembatan yang dibentangkan antara mahsyar dengan surga. Jadi nanti begini nih. Ini mahsyar, ini surga. Shiratal Mustaqim itu seperti ini. Dalam satu hadis riwayat ceritakan dia menaik selama 500 meter, turun 500 tahun, turun 500 tahun dan mendatar 500 tahun. Kalau kita sudah sampai di seberang, kita akan melintasi satu jembatan lagi, namanya jembatan Qisas. Tapi kalau orang sudah sampai di sini, nah masuk surga, tapi masih ketemu dengan semut yang Bapak bikin sampai mati. Masih ketemu nanti. Orang yang waktu keluar masjid Bapak senggol sampai hampir jatuh ya, ketemu di situ. Pokoknya segala sesuatu terkait makhluk yang tidak dosa, tapi buat orang tersakiti atau ternodai, selesaikan di situ. Jadi tidak boleh orang masuk surga sebelum dia menyelesaikan persoalan ini. Nah, di jembatan Shiratal Mustaqim ini ada 7 pos bagi pemeriksaan. Ya Allah, beratnya ini. Maka wajar waktu masuk surga itu kita udah gak bisa ngomong lagi. Kenapa? Belum masuk dan kita tengok di bawah jembatan itu neraka itu. Nampak semuanya. Dalam surat Maryam diceritakan wa minkum illa wariduha. Semua kita melihat neraka nanti. Ya Allah, jangan sampai kita jalan ada orang yang jalan dia tergelincir. Jadi di bawah neraka itu nanti ada roda atau apa namanya, satu benda bulat yang berputar terus dan dia berkait. Jadi dia akan berputar, memutari Shiratal Mustaqim ini dan mengambil orang yang ada di atasnya. Jadi seperti itu banyak ya, mengerikan. Ya. Nah, dengan izin Allah nanti kita semua bisa melalui jembatan ini. Tidak usah harus jalan. Cuma caranya ridholah Allah sebagai Tuhan kita, ridholah Islam sebagai agama kita, dan ridholah Muhammad sebagai Rasul kita. Ridho Muhammad sebagai Rasul kita. Nanti insya Allah satu-satu waktu saya akan mengajari kita pengajian judulnya Rihlah ke rumah Rasulullah. Ya, kita mulai nanti dari pintu masuk sampai dapurnya. Kita periksa nanti isi rumah Nabi. Cuma tentu saja yang saya maksud saya tidak tunjukin gambar. Saya mau cerita apa kebiasaan Nabi di ruang tamunya, apa kebiasaan Nabi di dapurnya, apa isi rumah Nabi, apa biasanya dia malam hari, ngapain dia di rumahnya. Rumah Nabi itu kata Hasan Basri, waktu dia seorang tabi'in, aku pernah pergi ke Madinah. Jadi waktu aku ziarah ke rumah Rasul, aku pergi ke rumahnya. Rumah Nabi masih ada waktu itu, belum dihancurkan. Rumah Nabi itu aku masih anak muda, masih remaja kata dia. Tapi kalau aku berdiri, tanganku angkat begini, maka sampailah atap rumah Nabi terpegang oleh. Artinya rendah kali. Coba bayangkan Madinah itu kalau siang kering yang luar biasa, kalau malam dingin yang luar biasa. Rumah yang seperti itu siang kepanasan, malam kedinginan. Tapi pemilik atau utusan semesta raya ini itu siang tempat tidurnya adalah tikar yang dianyam jerami, dan kemudian jadi selimutnya sebahagian. Sementara bantal dia adalah daun-daun kurma. Daun kurma itu dimasukkan dalam satu kantongan, kemudian dijahit, itulah bantal duduk. Jadi kalau dulu orang itu tidak pakai kursi. Ya sampai sekarang orang Arab mayoritasnya duduk itu di bantal. Jadi bersandarkan bantal begini modelnya di bawah di lantai. Nah, Nabi itu seperti itu. Di rumahnya hanya ada satu kerbah. Kerbah itu tempat kantong air. Kita bersyukur punya orang yang menjadi pemimpin kita, yang rumahnya bisa didatangi semua orang.
tanpa harus merasa khawatir. Apa asal dia orang mukmin? Karena rumah Nabi pantang orang kafir masuk dengan suka-suka, pantang orang munafik. Jadi kalau orang, karena rumah Nabi di luar ada satpam. Nanti kalau kita pergi ke Madinah, di Raudhah itu ada satu berapanya tiang itu kan. Maka ada satu tiang, nanti tanya sama guide, itu ada namanya tiang pengawal. Tiang pengawal itu artinya itulah pos satpam orang yang kalau orang mau ke rumah Nabi harus lapor dulu di situ. Mau ngapain? Kalau orang munafik tidak dikasih masuk. Artinya apa? Rumah Nabi itu disterilkan dari semua ketidakbenaran. Ya, semoga Allah menjadikan kita orang yang betul-betul bisa sampai pada merasakan nikmat dan lezatnya beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kemudian menganut Islam sebagai kebenaran. Allah Nabi SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Mengenai semut. Semut ya. Tak boleh dibungkap, banyak kali sabun bukan habis.